Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang akuntansi aktiva yang berjudul aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Di sini kami beranggotakan sebagai saya, Anissa Skarkinasih, NIM B318.001. Yang kedua ada Farida Nur Istiqomah, NIM B318.00021. Yang ketiga ada Risma Nur Komariah, NIM B318.00087. Yang keempat ada Anissa Devi Sabrinawati, NIM B318.00066. Yang kelima ada Kartika Putri Utami, NIM B318.00056. Ya, di sini akan dipresentasikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap. Aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, kriteria aktiva tetap sendiri ini ada 6. Yang pertama berwujud. Nah, berwujud ini ada dua klasifikasi. Yang pertama itu wujud fisik dan non-fisik. Yang contohnya itu ada goodwill, hak paten, dan sebagainya. Yang kedua adalah umurnya lebih dari 1 tahun, yang digunakan dalam operasi lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contohnya itu seperti ATK, kertas, tinta, printer, pensil, penghapus, selotip, dan sebagainya. Yang ketiga digunakan dalam operasi perusahaan. Merupakan operasi normal perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Yang keempat, tidak diperjualbelikan. Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari 1 tahun. Yang kelima, material. Merupakan barang milik perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan, tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan. Yang terakhir, dimiliki perusahaan. Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari 1 tahun. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengelompokan aktiva tetap. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas, seperti tanah, tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Yang kedua, aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Yang ketiga, aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya seperti tanah pertambangan dan hutan. Selanjutnya, penilaian dan penyajian. Berkaitan dengan penilaian dan penyajian aktiva tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari 2 metode yang digunakan, yaitu yang pertama, berbasis harga perolehan atau biaya. Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua, berbasis revaluasi atau nilai pasar. Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Selanjutnya, dilihat dari kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang harga pasar atau market value suatu aktiva tetap, aset dapat dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu aset yang harganya selalu tersedia setiap saat dan mudah diketahui, seperti harga surat berharga di bursa efek. Yang kedua, aset yang harganya tidak selalu tersedia setiap saat dan tidak langsung diketahui dengan mudah, seperti harga properti dan berbagai mesin yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, aset yang harga pasarnya tidak tersedia dan tidak mudah diketahui. Aset semacam ini
biasanya dimiliki oleh sebuah perusahaan karena pesanan khusus akibat keunikan usaha perusahaan tersebut, atau karena hibah yang diberikan kepada pihak lain. Harga perolehan. Untuk memperoleh aktiva tetap, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri, sesuai yang tercantum di dalam faktur, tetapi juga untuk bahan pengiriman, pemasangan, perantara, baik nama, dan sebagainya. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Cara-cara memperoleh aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aktiva tetap tersebut. Cara perolehannya antara lain 1. Pembelian tunai, 2. Pembelian angsuran. Perolehan melalui pertukaran. Yang pertama, ditukar dengan surat-surat berharga. Yang kedua, aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar harga pasar, saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang ketiga, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Yang keempat, banyaknya pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau sering disebut tukar tambah. Yang kelima, diperoleh sebagai donasi. Beban-beban selama masa penggunaan aktiva tetap yaitu 1. Reparasi dan pemeliharaan beban dalam kelompok ini dapat dipilah menjadi beban yang jumlahnya kecil dan beban yang jumlahnya besar. 2. Penggantian. Ada kemungkinan suatu bagian dari aktiva tetap harus diganti karena rusak. 3. Penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset seperti penambahan ruang dalam bangunan, penambahan kapasitas mesin, dan sebagainya. Faktor yang berpengaruh penyusutan terdapat 3 faktor penyusutan, yaitu 1. Harga perolehan, yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. 2. Nilai sisa atau residu, yaitu taksiran harga jual aktiva tetap pada akhir masa manfaatnya. Setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda satu dengan lainnya atas suatu jenis aset tetap yang sama. 3. Taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran masa manfaat dari aktiva tetap. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerja. Ya, selanjutnya metode perhitungan penyusutan. Untuk mengalokasikan harga perolehan suatu aktiva tetap ke periode yang menikmati aktiva tetap tersebut bukan hanya dapat digunakan satu metode saja, tetapi ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan periodik. Penyusutan periodik yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Ini adalah metode perhitungan penyusutan aktiva tetap di mana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Yang kedua, ada metode jam jasa, di mana metode perhitungan penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan beberapa jam periode akuntansi tersebut menggunakan aktiva tetap itu. Semakin lama aktiva tetap digunakan dalam suatu periode, semakin besar beban penyusutannya. Yang ketiga, ada metode hasil produksi, di mana metode perhitungan penyusutan aktiva tetap
Beban penyusutan satu periode akuntansi dihitung berdasarkan beberapa banyak produk yang dihasilkan selama periode akuntansi tersebut dengan menggunakan aktiva tetap itu. Yang terakhir ada metode jumlah angka tahun, di mana metode perhitungan penyusutan aktiva tetap, beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung dengan cara mengalihkan harga perolehan aktiva tetap yang telah dikurangi dengan nilai sisanya dengan bagian pengurangan yang setiap tahunnya selalu berkurang. Ya, itulah dari presentasi kelompok 4. Mungkin jika ada salah kata, baik dari perkataan ataupun perbuatan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.